Di kondisi seperti sekarang ini, kok bisa-bisanya ingin bermain-main? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam satu nyali, mani. Oke, jadi di sini ada dua perdebatan menjelang laga Indonesia vs China. Oke, jadi ada kabar baik dan juga ada kabar buruk. Ah, huru hara menjelang match Indonesia vs China ini ada aja. Oke, saya akan menceritakan hal yang baik dulu, ya, yakni dari pemain timnas Indonesia ada satu pemain abroad, ya, yakni Kevin Dix yang kemarin menjuarai Liga Belgia, oke, dan bisa mengukir prestasi bersama klubnya. Oke, ini merupakan kabar baik di mana timnas Indonesia adalah negara dari Kevin Dix. Artinya, jikalau Kevin Dix nantinya bisa namanya naik, maka nama Indonesia juga ikut naik karena Kevin Dix untuk saat ini berstatus sebagai warga kenegaraan Indonesia. Oke. Dan ini kabar baik untuk timnas Indonesia juga, ya. Karena seiring berjalannya waktu, jika Kevin Dix memiliki skill yang luar biasa, maka nantinya akan berdampak kepada timnas Indonesia. Oke. Performa itu pasti akan meningkat. Dan kabar buruknya, ada sederet beberapa pemain yang absen ketika Indonesia vs China. Dan notabene-nya pemain ini merupakan pemain yang kita bisa unggulkan dan dia harus absen. Yang pertama ada Martin Paes, ya. Kita perlu tahu, ya, Martin Paes adalah penjaga gawang timnas Indonesia yang saat ini untuk beberapa match terakhir dia adalah kiper utama dari timnas Indonesia, ya. Selalu dipakai sebagai starter. Dan pada match ini dia harus absen. Oke. Namun saya tidak begitu khawatir karena ada pengganti yang cukup cukup bagus dan cukup mantap lah untuk menggantikan peran seorang Martin Paes, yakni Emil Adoro Mulyadi. Kita perlu tahu, Emil Adoro Mulyadi merupakan pemain yang sekarang abroad di Serie B Liga Italia, yang kemarin baru saja gagal untuk promosi ke Serie A. Yang kedua yang harus absen di sini adalah Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun merupakan winger dari timnas Indonesia yang perlu dipertimbangkan. Dan pada match ini dia harus absen. Ya, meskipun untuk Ragnar Oratmangun merupakan pemain yang perlu dipertimbangkan, ya, baik dari kita sendiri dan tim musuh. Karena apa? Ragnar Oratmangun merupakan pemain yang mempunyai skill luar biasa, ya. Dia sebagai seorang winger itu luar biasa, ya. Dari pergerakannya, dari skillnya itu luar biasa. Oke. Yang ketiga ada Marcelino Ferdinand. Nah, ini PR, ya. Di winger sisi kanan ada Marcelino Ferdinand yang harus absen dan digantikan Yakob Sayuri. Kalau menurut saya, absennya Marcelino Ferdinand ini merupakan suatu PR yang besar buat timnas Indonesia. Karena apa? Untuk sisi sayap kanan, ini penggantinya Yakob Sayuri. Yang notabene-nya Yakob Sayuri merupakan jarang dipanggil di timnas Indonesia. Namun saya masih ingat ketika Yakob Sayuri ini debut bersama timnas Indonesia vs Irak kemarin pas Piala Asia.
Dia menciptakan asis yang luar biasa. Ya. Dan oke, untuk Jakob Sawery ini masih perlu dipertimbangkan ya. Apabila nantinya dipakai sebagai starter. Karena kita harus tahu untuk sayap kanan ini masih perlu banget ya. Masih kurang. Yang notabene paling cocok sekarang itu dipakai Mas Rino Ferdinand. Eliano Rangers. Meskipun ada beliau. Tapi sekarang Eliano Rangers masuk ke dalam 4 kategori tadi. Yakni harus absen di laga ini. Gitu. Dan untuk pengganti yang cukup relevan sekarang ini yang sudah dipanggil dan sudah latihan bersama timnas Indonesia yakni Jakob Sayuri. Oke. Kemungkinan besar untuk Jakob Sayuri akan dipakai di match ini. Oke. Dan yang terakhir yang ada absen yakni Eliano Rangers. Ya tadi saya bilang Eliano di match ini akan absen karena ada sedikit problematika ya sehingga tidak bisa ikut pada match ini. Dan untuk penggantinya ya sebagai starter dan ini peluang besar yakni mantan kapten dari timnas Indonesia yakni Asnawi Mangku Alam Bahar ya. Asnawi Mangku Alam Bahar pada match ini dipanggil oleh Patrick Kluivert yang sebelumnya saya kadang-kadang Asnawi Mangku Alam Bahar ini tidak dipanggil tapi akhirnya dipanggil oleh Patrick Kluivert karena mempertimbangkan tadi Eliano harus absen ya. Dan kemungkinan Kevin Dix juga harus absen. Sandy Walsh ini cedera dan tidak bisa mengikuti TC serta ikut dalam match Indonesia vs China. Dan Asnawi Mangkualam Bahar menjadi kandidat yang cocok untuk menggantikan seorang Sandy Walsh. Mengingat Eliano Rangers juga harus absen pada match ini. Dan kemungkinan besar Kevin Dix juga harus absen pada match ini. Kemungkinan ya. Oke. Kevin Dix, kenapa dia harus absen pada match ini? Karena dia baru saja mengatakan timnya ya menuju juara di Liga Belgia. Dan untuk logikanya setelah dia mengatakan timnya menuju juara, artinya sebelum itu dia harus kerja dengan fantastis. Dia bekerja dengan cukup keras di klubnya. Dan notabene-nya dia harus menghadapi rasa capek. Itu pasti. Karena setelah kerja yang cukup keras tadinya, sekarang dia harus istirahat gitu. Dan jikalau dipaksa untuk dipakai pada timnas Indonesia vs China, dia tidak akan bisa maksimal. Karena apa? Karena kecapean tadi. Dan notabene-nya kalau kita melihat Kevin Dix tadi harus kecapean dan memutuskan untuk istirahat. Artinya di laga ini dia harus absen. Dan untuk penggantinya yang paling relevan sekarang ini adalah Asnawi Mangku Alam Bahar. Karena dia sudah TC dan juga siap untuk mengikuti match Indonesia vs China. Ya. Ada banyak back yang harus absen. Sandy Walsh, Eliano Rangers ini juga meskipun bukan back tapi bisa ditaruh di back karena di klubnya juga dia sebagai seorang gelandang dan dia mengklaim bahwasanya dia bisa bermain di back gitu. Kevin Dix, Sandy Walsh, nah dua ini kalau absen maka penggantinya juga harus yang memiliki skill yang setidaknya setara.
Meskipun kita mengingat bahwasannya Asnawi Mukalam Bahar memiliki jejak track record yang tidak begitu baik bersama timnas Indonesia, ya. Dia akhir-akhir ini banyak blunder yang dilakukan oleh Asnawi, tapi kita mengingat bahwasanya jika tidak Asnawi yang menggantikan dua sosok tadi, yakni Kevin Dix dan juga Sandy Walsh, siapa lagi? Sedangkan Eliano Rangers juga harus absen. Oke, Kevin Dix memang belum fix untuk absen ya, memang belum fix. Tapi yang saya lihat ini cukup minim ya, meskipun nantinya dia bisa hadir di SUGBK, tapi minim untuk bisa bermain. Karena apa? Di TC saja dia tidak bisa hadir dan dia langsung saja untuk berangkat ke SUGBK. Ya, ini menjadi pertanyaan besar ya, karena TC merupakan latihan yang untuk mengasah skill dan untuk mengasah bagaimana nantinya skema pertandingan yang akan dilakukan. Dan Kevin Dix tidak bisa menghadiri di TC ini. Nah, ini pertanyaan besar. Ya. Jangan anggap dia sudah pemain besar dan sudah paham akan skema yang akan dilakukan. Ya. Meskipun sudah dipelajari dan skema sudah paham, tapi ya guys ya, TC itu penting banget. TC itu penting banget. Ya. Bukan kok skemanya, bukan. Tapi hubungan antar pemain ini nantinya bisa terbentuk dalam TC ini. Dan itu sangat menentukan ya untuk match yang akan datang. Apalagi dia sebagai seorang back, itu perlu banget ya, bagaimana dia bisa berhubungan baik dengan rekan setimnya. Nah, itu perlu banget. Jadinya kalau Kevin Dix absen ya pada match ini, pada match Indonesia vs China, kita harus bisa legowo ya guys. Karena mengingat untuk kebaikan timnas Indonesia di laga ini. Apalagi kita mengingat Indonesia vs China ini merupakan laga yang penting banget buat timnas Indonesia untuk menjaga asa ke Piala Dunia. Ya. Kita di sini eh, sangat mengunggulkan timnas Indonesia vs China. Ya. Kenapa? Ya. Di Indonesia vs China kemarin kita golnya kalah karena kita terlalu bermain terbuka. Ya. Kita belum begitu paham akan China ini. Ya. China bermain counter attack dengan cukup bagus. Ya. Pertama, golnya mereka dari kesalahan seorang siapa? Backnya timnas Indonesia, Sandy Walsh. Ya. Kesalahan ini dimanfaatkan dan counter attack-nya pun cukup bagus. Dan gol kedua ini dari umpan terobosan, yang dimana dia melakukan umpan terobosan karena bola yang hilang dari pemain striker timnas Indonesia dan di umpan silang kepada sayap kiri, serta sayap kiri mengambil umpan terobosan kepada striker dan striker berhasil ya mensukseskan bola tersebut menjadi gol. Nah, itu PR-nya timnas Indonesia. Apalagi notabene-nya sekarang kita bermain kandang ya. Artinya para pemain di sini harus memiliki tingkat kepercayaan diri yang harus bagus. Nah, karena didukung oleh puluhan ribu supporter. Nah, gitu deh guys ya. Jadi absennya pemain-pemain yang notabene inti tadi itu bisa kita tanggulangi dengan pemain yang sebelumnya bersama timnas Indonesia namun tidak terpakai pada match sebelumnya, dan pemain ini memiliki skill dan sudah mencatatkan track record bersama klub
klubnya masing-masing. Oke, jadi kalau menurut saya, kalau menurut pandangan saya, timnas Indonesia ini bisa menang asalkan mereka bisa bermain konsisten, ya. Meskipun tidak adanya empat pemain tadi, yang notabene empat pemain tadi adalah pemain kunci, ya. Tapi kita harus mengingat bahwasanya timnas Indonesia adalah tim yang baru saja terbentuk dan sudah memiliki pemain-pemain yang luar biasa. Jadi kita harus bisa memposisikan jikalau kita tidak bisa meraih hasil yang maksimal karena harus adanya absen ini. Tapi kalau kita mengingat kita harus profesional, ya, maka pemain yang notabene belum OP bersama tim Indonesia dan harus dipakai di match ini harus kita maklumi, ya. Kita harus memaklumi. Jadi 3 poin sangat berarti bagi timnas Indonesia di match ini untuk menjaga asa ke Piala Dunia. Ya kita hanya bisa membayangkan 3 poin vs China serta imbang vs Jepang. Baik kalah itu juga sudah cukup lah untuk melaju ke round 4. Oke. Jadi nggak masalah, kita harus terima apapun yang terjadi nantinya. Yang jelas kita sebagai fans serta supporter hanya bisa mendukung dan memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Ya. Oke, segitu aja video saya kali ini. Jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada pertanyaan, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Oke, saya tunggu pertanyaan kalian dan tunggu video saya untuk menjawab pertanyaan kalian. See you next time and bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali wani.